letter C itu dimiliki oleh desa, bisa diminta salinannya dengan catatan dia punya legal standing. Legal standing itu siapa? Yang punya atas nama sendiri misalnya. Atau kalau misalnya B, C, D itu anaknya, kalau dalam satu kakak tidak perlu surat kuasa. Begitu ya Pak Beni? Kalau orang lain bukan B, C, D, bukan anak-anaknya, atau kalaupun dia anak-anaknya tapi sudah tidak punya surat kuasa, tidak dalam satu kakak, dia harus punya surat kuasa atau surat keterangan yang menerangkan memang betul dia ahli warisnya. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Terus kalau di desa itu terkait dengan letter C, letter D, botean. Nah ini ya, botean, ya petok D itu. Jadi begini, harus difahami dulu. Letter C sama petok D itu sama. Bedanya adalah letter C itu yang disimpan desa, yang dicatat oleh desa. Petok D itu bukti kepemilikan yang punya tanah untuk membayar pajak. Tapi sekarang sudah nggak ada petok D itu. Jadi kalau misalnya ada pemohon ke desa minta petok D, itu ngapunten tidak tepat. Karena petok D itu tidak dimiliki desa dan yang punya itu pemilik tanah, dan sudah nggak ada sekarang. Karena kan sudah ada PBB ya, sudah ada pembayaran pajak begitu. Nah, letter C itu dimiliki oleh desa, bisa diminta salinannya dengan catatan dia punya legal standing. Legal standing itu siapa? Yang punya atas nama sendiri misalnya. Atau kalau misalnya B, C, D itu anaknya, kalau dalam satu kakak tidak perlu surat kuasa. Begitu ya Pak Beni? Kalau orang lain bukan B, C, D, bukan anak-anaknya, atau kalaupun dia anak-anaknya tapi sudah tidak punya surat kuasa, tidak dalam satu kakak, dia harus punya surat kuasa atau surat keterangan yang menerangkan memang betul dia ahli warisnya. Itu yang akan menguatkan dia boleh meminta letter C itu. Tapi kalau di luar itu, harus ada legal standing atau hubungan hukum Pak Beni. Misalnya, AJB. Misalnya saya meminta, saya ini tidak ada hubungan saudara, bukan ahli waris, tidak satu kakak dengan Pak Beni. Lalu tiba-tiba saya minta ke Bu Rosa ini di desa, Bu Rosa saya minta letter C atas nama Pak Beni begitu. Loh, kan ini atas nama Pak Beni, kenapa Bu Elis yang minta begitu kan? Loh iya, saya punya hak meminta karena letter C itu harus saya pastikan milik Pak Beni. Memastikannya dengan apa? Saya punya AJB. Saya punya akte jual beli, di mana di akte jual beli itu dijelaskan bahwa Pak Beni menjual letter C itu, tanah atas nama letter C itu ke saya. Itu boleh Pak Beni. Tapi di luar itu tidak ada yang boleh meminta. Bukannya tidak ada yang boleh, tidak bisa meminta. Kecuali memang ada kasus pidana atau perdata, di mana dia menunjukkan bahwa dia memang sedang berproses hukum dengan pemilik letter C itu. Itu pun catatannya harus sengketa hukum itu harus berhubungan dengan objek yang diminta begitu, letter C itu. Nah, ini ada kasus yang sedang saya tangani juga, kebetulan saya ketua majelisnya juga Bapak Ibu, ada di Sidoarjo. Jadi dia itu masih botean. Belum letter. Belum jangankan sertifikat ya, belum dibuat letter C dan letter D-nya. Itu ahli warisnya sudah ditetapkan, ya benar dia ahli warisnya, tapi dia sudah cicitnya. Jadi di buku botean itu bapaknya kakek, itu kan cicit ya, karena bapaknya kakek yang punya atas nama bapaknya kakek diminta oleh ahli warisnya, oleh cicitnya. Itu tidak bisa. Karena apa? Yang melegal standing dia sebagai cicitnya itu hanya pohon silsilah. Pohon silsilah yang kayak
ini bapaknya ini punya anak ini, terus punya anak ini begitu. Yang itu tidak disahkan oleh desa. Itu tidak bisa. Padahal jelas itu ahli warisnya, ada saksi, segala macam. Tapi yang ditunjukkan hanya pohon silsilah dan itu tidak bisa. Jadi yang bisa, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, informasi dikecualikan itu ketat dan terbatas, tidak hanya jangka waktunya. Bahkan informasi yang bersifat dikecualikan bisa dibuka jika ada kepentingan hukum lain. Jika dibutuhkan untuk penegakan hukum yang lain. Salah satunya adalah jika yang memohon itu punya ikatan jual beli atas objek sengketa misalnya. Oh ternyata Pak Beni sudah menjual ke Elis, maka Elis boleh meminta informasi itu. Tidak hanya letter C, bahkan SHM boleh diminta. Karena apa? Sudah saya beli kok. Ini buktinya AJB-nya. Tapi selama dia tidak bisa membuktikan apa-apa, hubungan hukum antara yang dia minta, yang dirinya dan yang atas nama dia minta, tidak bisa diberikan. Informasinya tetap dikecualikan dan tidak bisa diberikan. Anaknya pun kalau hanya membuktikan pohon silsilah nggak bisa. Dan ternyata kasus yang di Sidoarjo itu, nama yang disebutkan oleh cicitnya itu berbeda dengan penulisan yang ada di Botean. Beda satu huruf. Beda satu huruf. Antara Ibrahim dan Brahim. Itu saja nggak bisa diberikan. Jadi makanya kita harus teliti betul, karena kita badan publik. Setiap apa yang kita lakukan sebagai badan publik mengandung konsekuensi hukum ya. Pak Beni lebih paham itu nanti konsekuensi hukumnya. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Rosa.